Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas variabel dan tipe data dasar pada pemrograman bahasa C atau lebih khususnya pada pemrograman Arduino. Apa itu variabel dan tipe data? Saya lebih suka mengilustrasikan atau menganalogikan. Misal di sini saya punya dua buah wadah, yaitu satu adalah keranjang, yang satunya adalah gelas. Yang keranjang lubang-lubang, yang gelas adalah solid bentuknya. Nah, wadah ini yang kita sebut sebagai variabel. Jadi variabel adalah sebuah tempat untuk menampung sebuah data. Apa itu tipe data? Tipe data boleh saya ilustrasikan seperti benda atau barang yang akan saya letakkan di dua wadah ini. Misal saya punya tipe data satu, yaitu adalah bawang merah. Bawang merah akan saya letakkan di keranjang. Kemudian ilustrasi tipe data yang kedua adalah air. Air akan saya letakkan di gelas. Itu adalah ilustrasi atau analogi variabel dan tipe data. Variabel adalah wadah untuk menampung datanya. Kemudian tipe data adalah barang yang akan kita letakkan atau nilai yang akan kita letakkan di dua wadah tersebut. Variabel harus kita deklarasikan terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Bagaimana cara deklarasinya? Kita lihat di slide ini. Cara penulisan deklarasi variabel ada dua macam. Yang pertama adalah tipe data, diawali dengan tipe data, kemudian spasi, dan dilanjutkan dengan nama variabel, dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian ketika misal variabelnya itu ada dua tetapi memiliki tipe data yang sama, boleh kita tuliskan sintaknya atau programnya seperti ini. Diawali dengan tipe data, kemudian spasi, dan nama variabel pertama, kemudian koma untuk memisahkan variabel yang pertama dan variabel yang kedua, dan kemudian diakhiri dengan titik koma. Contohnya seperti apa? Contohnya untuk yang sintak pertama ini, satu variabel, misal integer, ini adalah tipe datanya integer, int, kemudian spasi, jumlah mobil. Jumlah mobil ini adalah nama variabelnya, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nama variabel ini boleh terserah kita, tetapi nanti ada kaidah-kaidahnya atau ada aturan mainnya tentang penulisan nama variabel ini. Kemudian contoh pada sintak yang kedua ini, jika variabelnya dua tetapi tipe datanya sama, adalah seperti ini. Float, kemudian spasi, suhu, kemudian koma, boleh spasi, boleh tidak setelah koma ini. Kemudian adalah nama variabelnya, contoh di sini adalah kelembapan, kemudian diakhiri dengan titik koma. Tadi kita nyebut aturan main penulisan pada nama variabel. Ini di video sebelumnya sudah saya bahas sedikit. Yaitu yang pertama, hanya boleh terdiri dari huruf, angka, dan underscore. Jadi tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada persen, tidak boleh ada simbol dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan di sini tadi tidak ada spasi, jumlah mobil langsung continue, tidak boleh spasi. Ini juga seperti itu. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua adalah tidak boleh didahului dengan angka. Jadi kita bisa menuliskan nama variabel dengan huruf dan angka dan underscore, tetapi angkanya tidak boleh di depan. Jadi kalau underscore boleh, nggak di depan boleh. Kemudian yang ketiga adalah nama variabel bersifat case sensitif. Maksudnya apa ini? Adalah misal contohnya saya punya variabel suhu dan suhu. Yang satu S-nya kecil, yang satu di sini S-nya besar atau kapital. Maka suhu 2 ini akan dianggap dua variabel yang berbeda. Jadi sensitif terhadap huruf besar atau huruf kecil. Kemudian yang berikutnya, aturan mainnya adalah tidak boleh menggunakan keyword atau kata kunci yang sudah ada pada bahasa C. Contoh di sini adalah if, atau else, atau switch, atau integer, atau float, atau void, dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Misal saya ingin mendeklarasikan sebuah variabel int void, itu tidak boleh. Int switch itu tidak boleh. Nama variabel tidak boleh int, tidak boleh if, tidak boleh void, tidak boleh switch, tidak boleh else, dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi kita berbicara deklarasi variabel, sekarang kita berbicara inisialisasi variabel. Apa bedanya? Kalau kita lihat sintak atau cara penulisan programnya adalah tipe data sama, diawali dengan tipe data, kemudian spasi, dan nama variabelnya.
Kemudian di sini sama dengan nilai. Artinya di sini kita sekaligus ketika mendeklarasikan sebuah variabel, kita juga memberi nilai. Contohnya seperti ini. Float tegangan referensi, tegangan ref sama dengan 3.3 atau 3,3. Diakhiri dengan titik koma. Nah, di sini kita sekaligus mendeklarasikan variabel juga memberi nilai. Kalau yang tadi ketika deklarasi variabel tanpa diberi nilai, nilai awalnya berarti 0. Sama seperti ini, misal jika ada dua buah variabel tetapi memiliki tipe data yang sama, yaitu integer x sama dengan 12, maka x akan memiliki nilai awal yaitu 12. Begitu juga dengan y sama dengan minus 321, maka y akan memiliki nilai awal, atau pada saat inisialisasi kita memberikan y bernilai minus 321. Itu perbedaan antara deklarasi variabel dan inisialisasi variabel. Kalau deklarasi belum ada nilainya, sedangkan inisialisasi variabel sudah ada nilainya. Oke, sekarang kali ini kita membahas variabel selesai. Sebetulnya ada beberapa tipe-tipe variabel, tetapi belum saya bahas pada video ini. Nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Saat ini kita lanjutkan dulu, yaitu tipe-tipe data. Apa saja tipe data pada bahasa C atau khususnya pada Arduino. Saya akan hanya membahas tipe-tipe data dasar dulu. Yang pertama adalah ada tipe data integer atau bilangan bulat. Di sini jangkauannya atau kapasitas dia menyimpan sebuah data dimulai dari negatif 32.768 sampai positif 32.767. Jadi kita bisa menyimpan data mulai dari minus 32.000 sekian-sekian ini sampai 32.000 sekian-sekian ini. Kita tidak boleh menyimpan data yang melebihi dari kapasitas jangkauannya ini. Misal saya ingin menyimpan data tetapi menggunakan tipe data integer, nilainya adalah 50.000. Boleh enggak? Tidak boleh. Karena ini maksimalnya adalah 32.000 positifnya, negatifnya adalah minus 32.000 sekian-sekian. Nah, kapasitas atau ukuran dia memakan memori atau komputer. Jadi kalau kita berbicara mikro, kalau kita berbicara komputer hampir mirip. Kalau di komputer kita tahu ada yang namanya RAM, di mikro pun juga ada yang namanya RAM. Ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data integer, maka dia akan membutuhkan memori sebesar 2 bytes atau 16 bits. Contoh, misal di sini adalah integer, ini adalah tipe datanya integer. Contoh nama variabelnya adalah myInt 16 bit 1 gitu ya. Saya punya dua variabel gitu. Yang pertama ini saya boleh isikan positif. Kemudian yang kedua adalah inisialisasi variabel myInt 16 bit 2. Kemudian sekaligus saya isikan minus 321. Ini adalah contoh deklarasi variabel sekaligus memberi nilai, sehingga kita menyebutnya adalah inisialisasi variabel dengan tipe data integer. Penulisannya adalah int, ini harus huruf kecil semuanya, i-nya huruf kecil, n-nya huruf kecil, t-nya huruf kecil. Bagaimana jika sebuah variabel dengan kapasitas tipe data integer, yaitu mulai dari minus 32.768 sampai dengan 32.767, kemudian diberi lebih. Misal sebuah variabel itu tidak saya beri 1, 2, 3, tetapi saya beri data 32768. Artinya melebihi kapasitasnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi kalau berbicara wadah tadi, kalau kita beri benda yang berlebih, misal gelas yang mestinya hanya bisa menampung 200 ml, tapi saya beri 300 ml, maka sebagian akan tumpah karena sudah tidak mampu menampung lagi. Sama halnya dengan tipe data ini. Kalau sebuah variabel dengan tipe data integer kapasitasnya adalah maksimal 32767, saya beri 32768 misal dengan cara seperti ini. Karena 32767 ditambah 1 adalah 32768, maka ini akan overflow, akan tumpah. Nah, tumpahnya jadinya seperti apa? Berapa akhirnya nilainya di sini? Nilainya ketika diberi data seperti ini, nilainya sekarang menjadi nilai terendah, yaitu minus 32.000
768 ketika my integer 16 bit 3 ini saya beri 32768. Jadi akan kembali ke nilai terendahnya. Kemudian selain ada integer yang dimulai dari minus kemudian positif, ada tipenya masih integer tapi ada unsigned-nya. Dimulai dari 0, tidak dimulai dari negatif. Jadi dimulai dari 0 sampai dengan 65.535. Ini untuk tipe data unsigned integer. Ukurannya masih sama, yaitu 2 bytes atau 16 bits. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ditulis huruf kecil semuanya, unsigned int, kemudian spasi, ini juga spasi ya. Kemudian nama variabelnya, kemudian sama dengan 61.000 diakhiri dengan titik koma. Jadi kapasitas unsigned integer ini positifnya lebih banyak, tetapi dia tidak bisa menyimpan data integer negatif. Nah, sama dengan integer tadi, berbicara overflow. Nah, ini juga seperti itu. Unsigned integer, karena dia tidak bisa menyimpan negatif, batas minimal adalah 0, maka jika unsigned integer my unt 16 bit ini saya beri minus 1, maka di sini nilainya tidak akan minus 1, tetapi dia akan kembali ke 65.535. Jadi jika ini saya beri minus 1, nilainya bukan 0, nilainya juga bukan minus 1, tetapi dia kembali ke sini. Kalau tadi, kalau overflow, misal saya beri data 65.536, apakah nilainya 65.536? Tidak, tetapi nilainya kembali ke 0. Jadi kalau sudah melebihi ini, dia kembali ke 0. Kalau kurang ke 0, dia akan kembali ke 65.535. Begitu juga yang tadi ya, hampir sama dengan yang tadi. Tipe data selanjutnya adalah tipe data long. Ini versi besarnya atau versi panjangnya daripada integer. Jangkauannya dimulai dari minus 2.483.648 sampai dengan 2.147.483.647. Banyak juga ya. Kemudian ukuran kapasitas memorinya berapa? Dia butuh 6 bytes atau 32 bits. Contohnya seperti ini. Long, penulisannya adalah long, huruf kecil semuanya, spasi, kemudian nama variabelnya, ini adalah datanya diisikan ke sini. Atau juga boleh yang kedua, negatif, diisikan ke sini. Jadi ini adalah versi besarnya atau kapasitasnya lebih besar daripada integer atau int tadi. Kemudian ada tipe data unsigned long. Ini adalah versi panjangnya atau versi besarnya daripada unsigned integer. Jangkauannya mulai dari 0, ini positif ya, positif semuanya, dia tidak bisa menyimpan data negatif. Mulai dari 0 sampai dengan 4 miliar sekian. Ukuran kapasitas memorinya 4 bytes, yaitu 32 bits. Contohnya seperti ini, unsigned, huruf kecil semuanya, kemudian spasi, long. Kemudian ini adalah nama variabelnya, ini adalah data yang akan kita simpan di sini. Kemudian selanjutnya adalah tipe data single precision floating point atau bilangan real atau bilangan pecahan. Jangkauannya adalah minus 3,4 sekian pangkat kali 10 pangkat 38 sampai dengan 3,4 sekian kali 10 pangkat 38. Cukup panjang, cukup banyak sekali. Tetapi ini tidak semuanya akurat. Yang hanya akurat hanya 6 digit saja. 6 digit sampai maksimal adalah 7 digit. Jadi untuk amannya kita gunakan saja 6 digit. Ukuran kapasitas memorinya yang dibutuhkan berapa? 4 byte. Sama dengan long dan unsigned long. Kalau long sebetulnya bisa menyimpan data 4 miliar lebih, tetapi semua data akurat. Berbeda dengan float, tipe floating point ini, dia bisa menyimpan lebih dari 4 miliar, sangat banyak. Ini bayangkan 10 pangkat 38, cukup banyak sekali. Tetapi kelemahannya
dia hanya akurat hanya 6 digit saja, maksimal 7 digit, tetapi disarankan gunakan 6 digit saja. Contoh inisialisasi atau deklarasinya seperti apa? Di sini float, kita tuliskan float saja, huruf kecil semuanya, spasi, nama variabelnya, kemudian diisikan ini. Jadi misal di sini sudah 6 digit nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 6 digit akuratnya adalah dilihat, dihitung dari digit yang signifikan, dari digit sebelah kiri. Ini dari sebelah kiri ini 2, 3, 4, 6, ini 4 digit. Ada di sini ada 2 di belakang komanya, ini ada 2 digit, 2, 3, ini masih akurat. Tetapi jika misal di belakang koma ini ada 1 digit lagi, misal 2, 3, 5 gitu ya, 5-nya ini sudah tidak akurat. Kemudian contoh yang kedua adalah negatif, minus 9, nah contohnya seperti ini. Maka di belakang koma 1, 2, 3, 4, 5 ini masih akurat, karena sebelum koma atau sebelum titik, kalau di Indonesia kita nuliskan ini titik ya, tetapi di luar internasional adalah titik. Ini artinya adalah minus 9, 1, 2, 3, 4, 5. Karena sebelum koma ini adalah 1 digit, maka setelah koma ini dia bisa akurat sampai 5 digit seperti ini. Ini misal kalau kita tambahkan 1 lagi atau di depannya, misalnya adalah 19,1, 2, 3, 4, 5, maka 5-nya sudah tidak akurat lagi. Bisa jadi bukan 5 nanti yang tersimpan, bisa 4, bisa 3, dan seterusnya. Itu yang kita sebut tidak akurat. Maka disarankan ketika menggunakan floating point atau single precision, ini akurasinya hanya 6 digit saja. Jadi bisa kita perhitungkan. Misal kalau kita menghendaki sebuah nilai yang butuh akurasi 6 digit, kita boleh menggunakan float, tipe data float. Kemudian penulisan selanjutnya kita bisa nuliskan seperti ini, 3,14 E-2. Ini artinya adalah 3,14 dikalikan 10 pangkat minus 2. Ini adalah cara penulisan saintifik. Itu artinya sama dengan 0,0314. Jadi boleh kita tulisnya seperti ini, boleh juga seperti ini. Terserah kalian sukanya yang mana. Oke, kalau kita bicara floating, ada 2 floating. Yang pertama adalah single precision, yang kedua adalah tipe data double precision floating point. Nah, sekarang jangkauannya lebih luas lagi atau kapasitasnya lebih banyak lagi. Kalau tadi pangkat 38 ya, kalau ini bicara 10 pangkat 38. Sekarang di sini kita bicara minus, dimulai dari minus 1,7 kali 10 pangkat 308. Sangat banyak sekali, sampai dengan positif 1,7 pangkat kali 10 pangkat 308. Tentu ukuran kapasitasnya berbeda. Kalau float tadi butuh space memori sebesar 4 byte atau 32 bits. Kalau double precision dia membutuhkan space memori 8 byte atau 64 bits. Dan akurasinya juga lebih tinggi lagi. Kalau float akurasinya hanya 6 sampai 7 digit saja. Kalau double akurasinya bisa sampai 15 digit. Contoh inisialisasi atau deklarasinya seperti ini, double, huruf kecil semuanya, kemudian spasi, nama variabelnya. Nah, kita bisa menyimpan data dalam tipe data double ini sampai 15 digit akurasinya, 1, 2, 3, 4, 5, baik sebelum koma maupun setelah koma. Jadi akan dihitung mulai dari digit yang signifikan, mulai dari kiri. Ini semua akan akurat. Setelah 9 ini belum tentu akurat. Bisa misal kita setelah 9 ini ada 9 gitu ya. Maka yang tersimpan di sini belum tentu dia 9 pada digit yang terakhir ini. Bisa 8, bisa 7, bisa 1 dan lain sebagainya. Begitu juga cara yang kedua jika negatif, misal yang banyak digitnya adalah sebelum koma juga boleh. Ini juga akan akurat semuanya. Setelah koma yang akurat hanya 5 saja, karena sebelum koma ada 10 digit. Itu tipe data double.
Kemudian tipe data selanjutnya adalah tipe data byte. Ini juga masih integer, cuma kapasitasnya lebih sedikit dibandingkan dengan integer dan long tadi. Ini versi mungilnya, versi kecilnya, yaitu jangkauannya hanya mulai dari 0 sampai 255. Space memorinya memakan 1 byte saja, yaitu 8 bit. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, byte spasi nama variabelnya sama dengan 100. Jadi dia hanya bisa menyimpan angka 0 sampai angka 100. Jadi tergantung kalian mau menggunakan byte, mau menggunakan tipe data integer kah, atau tipe data long, tergantung kira-kira saya butuh menyimpan angka ini sampai berapa sih. Kalau misal hanya sampai 10 saja, maka gunakan byte. Misal hanya angka yang disimpan hanya 0 sampai 10 misal, ya gunakan byte. Jangan gunakan integer, apalagi jangan gunakan long. Karena ketika kita gunakan integer, sedangkan datanya hanya 0 sampai 10, maka memorinya akan terbuang sia-sia, jadi tidak efisien, jadi mubazir. Maka kalau data yang disimpan kira-kira hanya kecil, misal 0 sampai 15, maka gunakan tipe data byte supaya tidak banyak memakan memori. Kemudian tipe data berikutnya ada tipe data boolean. Nah, boolean ini hanya bisa nyimpen dua logic saja, yaitu kalau nggak true ya false. Tetapi dia memiliki ukuran 1 byte atau 8 bit. Contoh seperti ini. Bool, jadi boleh ditulis bool atau boolean huruf kecil semuanya, tetapi compiler Arduino lebih suka ditulis bool seperti ini. Kemudian spasi, nama variabelnya, kemudian false. Tadi false, 0, low, ini akan dianggap sama nilainya. Jadi tiga data ini, yaitu false atau tidak benar atau salah, 0 dan low, ini memiliki arti yang sama jika tipe datanya adalah boolean. Jadi 0 itu sama dengan false, false itu sama dengan low, jadi sama saja. Atau bisa seperti ini, ada true, ada 1, ada 23, ada -5, ada hash. Nah, kelima ini memiliki arti yang sama bagi tipe data boolean. Jadi true itu ya sama dengan 1, true itu juga sama dengan 23, true itu juga sama dengan hash. Artinya bisa kita simpulkan, berbicara dengan tipe data boolean, selain 0 itu akan dianggap true. Misal 1, misal 2, misal 3, dan seterusnya, misal -1, dan seterusnya, itu akan dianggap sebagai true. Jadi selain 0, selain false, selain low akan dianggap sebagai nilai true. Begitu juga hash akan dianggap sebagai nilai true. Jadi boolean ini, misal kita nyimpen di sini 23, apakah isinya my boolean 23? Enggak. Isinya ya true atau 1. Misal kita simpan -5, apakah isinya my boolean 7 ini -5? Tidak. Isinya ya true atau 1. Oke. Kemudian ada tipe data karakter. Jangkauan ketika sebuah tipe data karakter itu jika kita isikan sebuah nilai, misal bilangan integer, itu dimulai dari -128 sampai dengan 127. Jadi tipe data karakter ini hanya bisa untuk menyimpan data integer saja, yaitu dari -128 sampai dengan 127. Ini hampir mirip dengan integer tapi versi pendeknya. Kalau byte, tipe data byte tadi adalah mirip seperti unsigned integer tapi versi hematnya. Ini juga sama, tipe data karakter ini mirip seperti integer tetapi versi hemat memorinya, karena dia hanya memakan memori 1 byte saja atau 8 bits. Tetapi kita juga boleh menyimpan tipe data karakter ini berupa angka. Tetapi tipe data karakter ini sebetulnya khusus secara spesifik untuk menyimpan sebuah karakter. Misal seperti ini adalah tipe data char, jadi tidak ditulis karakter gitu, enggak ya, cukup disingkat char gitu saja, CHAR spasi nama variabelnya. Kemudian ketika memilih tipe data karakter, dia bisa untuk menyimpan karakter, misal huruf A,
B, C sampai Z, huruf kecil maupun huruf besar, bisa menyimpan karakter angka mulai dari 1, 2 sampai 9, 0, bisa menyimpan beberapa simbol seperti garis miring, seperti kali, seperti dan lain sebagainya. Itu MyChar ini bisa menyimpan huruf atau karakter atau angka. Jadi sebetulnya dia bisa menyimpan sebuah nilai, misal 10 juga boleh, tetapi secara spesifik tujuan diciptakan tipe data karakternya adalah untuk menyimpan sebuah karakter. Kemudian, nah di sini contoh tadi, kalau di sini adalah kita menyimpan sebuah karakter, harus diberi tanda petik ya, single quote, single petik saja. Ini juga tipe data char atau karakter juga bisa menyimpan 98. Tetapi nanti ketika berbicara tentang komunikasi serial ya, tentang kirim data antara device satu dan device lain, maka MyChar 2 ini walaupun isinya 98 nanti akan dianggap sebagai B, karena menurut ASCII atau American Standard Code Information Interchange ini, yaitu sebuah kode yang merepresentasikan sebuah karakter atau teks yang bisa dipahami oleh komputer atau mikro. Jadi karena di dalam sebuah memori komputer atau mikro tidak bisa menyimpan huruf A, B, C, tidak bisa menyimpan sebuah karakter underscore, tidak bisa menyimpan karakter bagi dan lain sebagainya, maka itu harus dikodekan dalam bentuk biner atau sebuah angka. Misal untuk B itu adalah 98, untuk karakter B itu nilai desimalnya adalah 98, untuk karakter A nilai desimalnya adalah 97, untuk karakter C nilai desimalnya adalah 99. Karena memang A tidak bisa disimpan dalam memori, maka harus dikonversi dulu dalam bentuk desimal atau biner. Nah, konversi itu kita ada di tabel ASCII. Konversi itu ada di tabel ASCII. Bisa kalian browsing, bisa kalian lihat kalau Z itu berapa sih nilai desimalnya. Oke. Itu tentang tipe data karakter yang terakhir. Ini adalah rangkuman mulai dari karakter tadi, kemudian byte, ada bool, integer, unsigned integer, ada long, unsigned long, kemudian float, double. Ini adalah tipe data dasar yang ada pada bahasa pemrograman C atau lebih khususnya pada Arduino. Sebetulnya ada beberapa lagi tipe data tapi sangat jarang digunakan. Kalian atau yang paling sering nanti dibutuhkan hanya ini saja. Ini adalah ukuran kapasitas memori yang dibutuhkan. Kemudian ini jangkauannya. Nah, untuk double ini khusus untuk double. Untuk microcontroller tertentu, misal seperti ATmega 328P yang ada di Arduino Uno, itu double sama float. Jadi tipe data float sama double ini sama, ukurannya sama, jangkauannya juga sama. Jadi sama-sama 4 byte, jangkauannya juga bukan minus 1,7 kali 10 pangkat 308 tidak, tapi sama dengan float ini. Ini untuk beberapa mikro seperti Arduino Uno, Arduino Nano. Kalau untuk Bluepill di dalamnya ada STM32F103, dia double memiliki double precision yaitu 8 byte, sama dengan Arduino Due. Oke, saya kira cukup terkait dengan tipe data dasar saja pada bahasa pemrograman C atau lebih khususnya pada pemrograman Arduino dan beberapa istilah tentang variabel. Pada video berikutnya insya Allah akan saya bahas terkait dengan tipe-tipe variabel. Nanti akan saya lanjutkan beberapa tipe data, struk dan lain sebagainya. Sebelum kita lanjut pada materi-materi tentang periperal yang dimiliki oleh STM32. Kalau kemarin kita sudah membahas ADC, analog to digital converter, pada mode single dan discontinuous. Sebelum kita lanjutkan ke mode continuous, mode scan, saya akan membahas tipe data
dan tipe variabel serta tipe data struktur terlebih dahulu, karena nanti di dalam coding untuk mode ADC scan maupun continuous kita akan membutuhkan itu. Sekian, jika kalian ada pertanyaan, kritik maupun saran silahkan tinggalkan komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.